Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hijrah Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidah Ummi Kulsum itu sendiri bukan hijrah yang mudah ya. Karena memang ketika Rasulullah berangkat ke Madinah bersama sahabat tercintanya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memang tidak membawa keluarganya. Dikarenakan memang kondisi tidak memungkinkan untuk berangkat serta-merta pada waktu itu, karena memang waktu itu bertepatan dengan rencana orang kafir Quraisy gitu ya, untuk membunuh Nabi ya dengan cara mengumpulkan orang-orang perkasa di antara mereka, orang yang paling kuat, paling perkasa dari semua kabilah yang ada saat itu untuk bersama-sama membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak memungkinkan Nabi melakukan hijrah bersama-sama keluarga beliau. Sehingga hijrah Nabi ini memang hijrah yang sembunyi-sembunyi saat itu. Dan bukan karena Nabi takut, akan tapi itu adalah karena kini Nabi selalu memposisikan diri beliau itu bukan hanya sebagai Nabi tapi juga sebagai imam. Dan Nabi itu sebenarnya pengen mengajarkan kepada kita strategi dalam dakwah, strategi dalam banyak hal. Nabi berada dalam perlindungan Allah. Seandainya Nabi dakwah terang-terangan pun akan dijaga oleh Allah. Akan tapi ya begini Nabi mengajarkan. Kadang artinya orang tuh jangan karena Nabi dalam perlindungan Allah kalau kita. Nah, jadi itu pendidikan Nabi untuk kita. Padahal pun dalam kisah hijrah Nabi pun kita mendengar kisah bagaimana ketika Nabi keluar dari rumahnya, Nabi masih sempat menaburkan debu di kepala orang-orang yang saat itu berniat untuk membunuh Nabi. Tapi ternyata Nabi lewat di depan mereka nggak sadar. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa Nabi dalam penjagaan Allah. Itulah artinya seandainya Nabi membuat terang-terangan pun tidak ada masalah. Hanya seperti itulah Nabi memberikan contoh dalam kita untuk bisa berstrategi. Ya. Dan akhirnya dengan seperti itu nggak mungkin dibawa putri beliau dan istri beliau yang saat itu istri beliau adalah Sayyidah Saudah dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Jadi akhirnya ditinggallah keluarga Nabi untuk nanti menyusul jika sudah keadaan sudah memungkinkan dan Nabi sudah menyiapkan tempat untuk mereka. Sehingga makanya setelah Nabi sampai ke Madinah lalu ternyata sambutan begitu luar biasa dan juga mereka pun sudah mulai menyiapkan juga rumah untuk Nabi Muhammad SAW dan juga untuk keluarga beliau, sehingga akhirnya Nabi pun memerintahkan beberapa sahabat untuk menjemput keluarga beliau untuk datang ke Madinah. Sehingga berangkatlah. Akan tetapi pun ternyata untuk keluarga Nabi itu memang ujiannya luar biasa sekali. Ya, ternyata ada beberapa musuh Allah yang merasa tidak terima dengan kepergian keluarga Rasulullah SAW ya, sehingga ada kejadian di mana ketika Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummi Kulsum sudah berada di atas kendaraannya menuju ke kota Madinah, sudah di atas ontanya menuju kota Madinah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang durjana yang bernama Huwairits ibn Naqid ya. Jadi Huwairits ibn Naqid ini akhirnya mengagetkan ontanya Sayyidah Fatimah. Ya dipukul begitu sampai onta itu kaget sehingga akhirnya mengangkat badan gitu, sehingga akhirnya Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummi Kulsum itu jatuh dari onta. Dan itu membawa artinya memang menjadikan kondisi Sayyidah Fatimah itu sebenarnya setelah terjadinya pemboikotan, kondisi Sayyidah Fatimah, kondisi Sayyidah Ummi Kulsum itu benar-benar kondisinya itu lemah banget gitu ya. Efeknya itu luar biasa. Karena bayangkan 3 tahun harus menanggung lapar. Harus dalam keadaan yang sangat-sangat berat. Sehingga mempengaruhi dalam pertumbuhan ini, maksudnya secara ke tubuh beliau gitu ya, fisik beliau itu menjadi menjadi lemah gitu. Sehingga ketika berangkat ke kota Madinah ternyata dapat perlakuan seperti itu, akhirnya menjadikan ya kondisi semakin kurang baik waktu itu. Dan Nabi sangat marah begitu mendengar bahwa putrinya diperlakukan seperti itu. Dan ya seperti Umi sampaikan, waktu Sayyidah Zainab juga kan seperti itu kisahnya. Ya, tapi bahkan kalau Sayyidah Zainab lebih parah lagi karena kondisi beliau sedang hamil. Sehingga ini perbuatan yang sangat durjana, karena ya dipandang gak pantas banget seorang laki-laki berbuat jahat seperti itu kepada seorang wanita. Secara ibarat kalau laki-laki pengen menunjukkan keberaniannya, jangan kepada wanita. Ayo lawan sama-sama laki-laki. Ini kepada seorang wanita yang lemah.
Jadi ini menunjukkan sebenarnya kehinaan, bahkan di kalangan Arab pun itu dianggap sebagai sesuatu yang tercela, terhina, rendah. Sehingga ya ini termasuk hukumnya, dan ini kafir harbi yang harus diperangi. Sehingga akhirnya Nabi pun memerintahkan, ya, karena ini berbuat zalim kepada wanita, Nabi merintahkan kepada siapapun yang bertemu nanti dengan Huwairits ibn Naqid agar membunuhnya. Dan akhirnya terjadilah, ya, ketika akhirnya dia bertemu dengan Imam Ali karramallahu wajhah, maka Imam Ali pun menjalankan perintah Nabi dengan membunuh Huwairits ibn Naqid, yang itu terjadi pada waktu Fathu Makkah. Nah, akhirnya begitu Sayyidah Fatimah sampai ke kota Madinah, maka beliau pun akhirnya alhamdulillah, ya, merasakan keindahan, ya. Di situ Sayyidah Fatimah merasa sangat terharu melihat bagaimana kecintaan atau keadaan yang sangat berbanding terbalik dengan yang selama ini dilihat oleh beliau. Bagaimana Nabi ketika di Mekah selalu terhinakan, selalu dihina, selalu disakiti, selalu dizalimi. Akan tapi ketika sampai di kota Madinah, Sayyidah Fatimah menemukan orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, sangat menghormati beliau, mengikuti apa yang disampaikan Nabi, sehingga hampir tidak ada satupun orang di Madinah kecuali saat itu telah berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu mudahnya Allah berikan hidayah kepada mereka. Hanya dengan mendengar satu ayat, Allah bukakan hati mereka, lalu mereka bersyahadat. Sehingga memang kondisi sangat-sangat indah saat itu. Belum lagi orang-orang Ansar, orang-orang Madinah menyambut kedatangan orang-orang Muhajir dengan sangat-sangat sambutan yang sangat luar biasa. Sehingga apalagi setelah Nabi mempersatukan mereka dalam ikatan persaudaraan, ya, sehingga akhirnya mereka orang-orang Madinah yang merasa kuat, mampu, kaya, itu dengan tidak ragunya untuk berikan pertolongan kepada orang-orang Muhajir yang memang saat itu ketika mereka hijrah, mereka benar-benar ibaratnya meninggalkan dunianya untuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kondisi ini benar-benar membahagiakan Sayyidah Fatimah, sehingga menjadikan beliau pun merasa tenang, ya, merasa bahagia. Sampai akhirnya ketika beliau sudah berusia 18 tahun, ya, saat itulah mulai banyak beberapa sahabat yang berkeinginan untuk melamar Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan kalau dilihat usia 18 ini sudah sebenarnya usia untuk kalangan orang Arab ini sebenarnya sudah usia terlambat. Karena kalau kita dengar kisah-kisah para istri-istri Nabi itu 18 tahun itu sudah pernikahan yang kedua dengan Nabi. Tapi Sayyidah Fatimah belum pernah sama sekali. Karena memang bukan karena nggak ada yang mau, tapi karena memang Sayyidah Fatimah ini ketika kondisi di Mekah memang tidak memungkinkan untuk beliau menikah, dan juga beliau tuh sangat fokus dengan ayahnya. Makanya kan gelar Ummu Abiha itu karena memang ibarat benar-benar beliau tuh lebih fokus kepada urusan ayahnya, sehingga ya sampai beliau tuh tidak berpikir untuk kepentingan dirinya. Sehingga bahkan setelah Sayyidah Khadijah wafat pun tidak serta-merta langsung Sayyidah Fatimah pengen menikah. Bahkan beliau merasa punya kewajiban lebih besar, ya, untuk selalu menjaga dan menyenangkan ayahnya. Dan akhirnya ketika sudah di Madinah kondisi sudah baik, dan setelah terjadinya perang Badar, ya, ini memang setelah kejadian perang Badar ini ada beberapa kejadian dalam keluarga Rasulullah, yaitu meninggalnya Sayyidah Ruqayyah, itu juga bertepatan dengan waktu perang Badar. Setelah itu akhirnya Rasulullah menikahkan Sayyidah Ummi Kulthum dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, itu juga terjadi setelah perang Badar. Nah, setelah itu barulah, ya, Sayyidah Fatimah ini setelah Sayyidah Ummi Kulthum pun akhirnya menikah, maka tinggallah Sayyidah Fatimah seorang diri dari putri Nabi yang belum menikah. Maka pada waktu itu beberapa sahabat punya hajat untuk meminta beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya termasuk yang meminta beliau itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau datang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta Sayyidah Fatimah, tapi Rasulullah hanya diam saja. Beliau hanya berkata, "Antadhir fiha amrullah." Aku menunggu urusan Fatimah ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah, karena siapa sih enggak pengen nyambung, apalagi ini putri paling spesialnya Rasulullah. Jadi benar-benar semua sahabat berharap, dari yang mulai yang semua sahabat akabir sahabat sampai yang paling kaya pun semuanya berharap untuk bisa menikah dengan putri Nabi yang terakhir ini. Sampai akhirnya ternyata Sayyidina Umar pun ternyata mendapatkan jawaban yang sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Tapi lihatlah indahnya persahabatan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ketika beliau ditolak oleh Nabi dengan bahasa isyarat seperti itu, gitu ya, nggak langsung sakit hati, beliau merasa ini kayaknya ada seseorang yang ditunggu Nabi, sehingga akhirnya mereka itu punya kerentak gitu ya, punya pikiran. Ini kerentak ini bahasa unik. Kerentak itu kayak ada pemikiran gitu, kepikiran gitu, masih dalam hati, dalam pikiran beliau tuh kayaknya ada yang ditunggu oleh Nabi, sehingga akhirnya mereka itu langsung berpikir ini kayaknya yang ditunggu adalah yang paling spesial termasuk di antara para sahabat, dan mereka tuh ya begitu prasangka baiknya luar biasa, sehingga akhirnya mereka tuh mendatangi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lalu bersama beberapa orang sahabat waktu itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga beberapa sahabat yang ditolak waktu itu oleh Rasulullah, datang kepada Imam Ali untuk memberikan semangat kepada beliau tuh untuk berani meminta Sayyidah Fatimah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Ali ini orangnya pemalu gitu loh. Beliau ketika diperintahkan seperti itu, beliau tuh nggak pede, karena beliau merasa aku tuh nggak punya apa-apa. Karena beliau melihat bagaimana suami-suami dari putri Nabi yang lain ini kan ya termasuk Abul As adalah orang dari secara dunia beliau punya. Sayyidina Utsman juga termasuk orang yang kaya. Sedangkan Imam Ali ini punya apa? Ibaratnya apalagi ini adalah untuk putri yang sangat dicintai Nabi, dan ini ma'ruf. Sayyidah Fatimah ada putri cintai, tentu kan yang dipikir ini kan pasti yang ditunggunya adalah orang yang mungkin punya kekayaan lebih, punya kekuatan dan sebagainya. Sehingga Imam Ali itu gak punya keberanian. Tapi para sahabat sudah gak boleh berani. Ayo kamu minta, kamu yang paling pantas. Ya, waktu itu dikasih motivasi oleh mereka, fayaqul alla tadhhab, kamu minta gitu, fa innaka ahrabiha wa ahqqu. Kamu tuh ibnu amnya. Kamu tuh adalah anak dari pamannya Nabi. Kamu paling berhak untuk meminta Fatimah gitu. Untuk minta Sayyidah Fatimah. Akhirnya masuklah Sayyidina Ali karena diberi semangat seperti itu oleh para sahabat-sahabatnya. Maka masuklah kepada Nabi Muhammad SAW. Menemui Rasulullah, lalu Nabi bertanya, "Ma hajatu ibni Abi Thalib?" Mahajatu ibnu Abdul, apa hajatmu? Ada apa nih kau datang nemuin aku? Gitu. Nabi bertanya seperti itu. Lalu kata Sayyidina Ali, fadzakartu Fatimah. Akhirnya beliau tuh menyebut Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW. Dan Nabi begitu mendengar ucapan Sayyidina Ali gitu ya, beliau langsung mengatakan marhaban wa ahlan, marhaban wa ahlan. Ada gitu. Akhirnya dan Nabi nggak ngasih jawaban yang lain, sehingga akhirnya ketika beliau keluar dari rumah, dari tempat bertemu dengan Rasulullah, itu sahabat tuh udah pada nunggu di luar. Gimana? Kamu dapat jawaban apa ini dari Rasulullah? Dia bilang, "Anda nggak ngerti, Rasulullah tuh nolak atau nerima." Terus Rasulullah bilang apa? Beliau nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong marhaban wa ahlan. Akhirnya kata sahabat, ya itu sudah cukup katanya. Nabi sampai beri ibaratnya marhaban wa ahlan itu adalah sambutan kayak penerimaan. Itu udah isyarat Rasulullah bahwa Rasulullah menerima gitu kan. Akhirnya setelah merasa memang sudah diterima, maka akhirnya datang kepada Imam Ali berita gitu ya, agar Imam Ali itu mulai mempersiapkan untuk meminta Sayyidah Fatimah, pernikahan dengan Sayyidah Fatimah gitu kan. Akhirnya waktu itu Imam Ali tuh mengatakan, aku tuh gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, tapi akhirnya diperintahkan oleh Nabi, tapi kamu pernah punya baju besi ya. Dan itu lumayan berharga gitu kan. Artinya benda berharga Imam Ali saat itu cuma itu. Bayangkan, subhanallah. Kalau kita mungkin zaman sekarang ya, kalau sudah punya anak kesayangan, tentu yang dicarinya, yang namanya anak kesayangan tentu akan dicarikan suami yang ibaratnya secara dunia akan cukup gitu ya. Tapi Rasulullah SAW di antara para sahabat-sahabat Nabi yang ya ibaratnya mereka semua adalah orang-orang mulia, yang mereka sendiri ya, termasuk Sayyidina Abu Bakar sendiri, dunia juga beliau diberikan oleh Allah gitu ya. Tapi ternyata malah yang dipilih adalah seorang laki-laki yang secara dunia tuh malah benar-benar
Gak ada, Imam Ali gak punya apa-apa. Makanya ketika disuruh untuk mempersiapkan lamaran untuk mahar untuk Sayyidah Fatimah, bingung beliau. Beliau merasa gak ada sesuatu yang bisa diberikan. Sehingga akhirnya ya diingatkan tentang baju besi yang dimilikinya itu diperintahkan untuk dijual. Sehingga akhirnya beliau pun menjual baju besi tersebut, sehingga mendapatlah dari baju besi itu uang 480-an dirham. Kurang lebihnya 480-an dirham yang akhirnya oleh Rasulullah SAW dari 480 dirham itu dibagi, ada yang dibelikan untuk wangian ya, karena memang khas banget di Arab itu ya. Memang kalau pernikahan di sana minyak wangi itu kayaknya menjadi sesuatu yang ini banget gitu ya, menjadi kayak penting banget gitu ya. Jadi kalau sudah minyak wangi itu memang ya banyak gitu ya, nggak cuma satu atau apa, enggak, karena di situ tuh Nabi kayak pengen mengajarkan ya, dan bahkan Nabi ya dari sepertiga harta tuh disiapkan untuk tip, untuk wewangian. Karena kenapa? Di situ kayak ada pendidikan Nabi bahwasanya yang namanya suami istri itu kan artinya untuk saling berusaha untuk menyenangkan. Dan termasuk yang paling kita senangi ya itu wewangian. Itu kan sesuatu yang kita suka begitu ya. Sehingga makanya di situ diajarkan suami untuk memasang wewangian untuk menyenangkan istri, begitu juga sebaliknya. Cuma kalau di Indonesia malah enggak gitu ya. Kadang di Indonesia lebih heboh sama makanannya, wangiannya ketinggalan. Padahal ini sebenarnya yang suami istri yang paling penting ya di situ gitu loh. Jadi wangian tuh untuk sama-sama bisa menyenangkan pasangan. Setelah itu ada oleh Rasulullah diberikan pakaian ya, dan setelah itu ada yang diberikan perlengkapan begitu. Artinya benar-benar ditata oleh Nabi Muhammad SAW. Saya itu ya Rasulullah SAW setelah Sayyidina Ali meminta Sayyidah Fatimah, maka Nabi pun mendatangi Sayyidah Fatimah ya. Lalu beliau menyampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib kadzakaraka, dia datang ya untuk memintamu. Maka ketika itu Sayyidah Fatimah tidak menjawab, beliau hanya diam dan malu begitu, kelihatan malu. Maka fahamlah Nabi dengan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh Sayyidah Fatimah bahwasanya beliau tuh menerima lamaran dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya. Dan subhanallah ya, ada sebagian kisah yang pernah kami dengar gitu dan kami baca yang menceritakan bahwasanya Sayyidah Fatimah itu sudah suka dengan Imam Ali itu terlebih dahulu. Dikatakan ya dari mulai ketika di Makkah beliau sudah suka. Artinya ini kisah yang gak pantas banget ya untuk disematkan kepada Sayyidah Fatimah. Jangan mikir Sayyidah Fatimah kayak wanita saat ini yang kadang kalau ada ngincer kan. Sayyidah Fatimah orang yang sangat menjaga mata dan hatinya. Jadi gak ada ibaratnya kisah cinta terlebih dahulu sebelum pernikahan antara Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali. Jadi membicarakan manusia-manusia mulia itu harus hati-hati. Ada kisah kadang pengen menunjukkan keromantisan, pengen mengangkat begitu indah kisah cintanya Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Mereka sudah senang karena dari kecil sudah sama-sama dididik oleh Nabi. Jadi udah kayak bahasa itu udah cinta monyet sampai benar-benar jadi ini bukan kisah sinetron murahan. Ini kisah manusia mulia. Itu loh, kisah orang-orang pilihan Allah yang mereka menjaga hati, menjaga mata, tidak akan mencari kecuali kepada yang halal. Jadi akan menjaga perasaannya dari hal-hal yang tidak baik. Jadi makanya ini adalah satu kesalahan. Makanya kalau mendengar kisah-kisah seperti itu para sahabat yang dimuliakan Allah, artinya kita harus selektif. Ya, jangan hanya kita salut dari sisi romantisnya. Akhirnya itu nanti kalau bisa diambil akan ditiru. Kalau Siti Fatimah aja ngincer kok lihat. Gimana kita kan begitu, na'udzubillah. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga dan bahkan ya ibarat Imam Ali tadi dalam kisah saja merasa gak pede untuk meminta kepada Rasulullah ya, untuk minta Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah pun adalah ya orang yang tahu, beliau bukan berarti ketika langsung diam bahwa sebenarnya sudah jauh-jauh hari berharap, enggak. Karena memang siapa sih yang gak kenal Imam Ali, keberaniannya, bagusnya agamanya, bahkan termasuk sahabat yang sudah mengikuti Nabi
itu memasuk Islam dari kecil. Jadi Imam Ali ini adalah termasuk anak didiknya Rasulullah. Jadi beliau adalah sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Jadi sama sekali tidak pernah menyembah berhala karena memang di usia kecilnya itu beliau sudah memang mengikuti Nabi dan ya beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Pernah suatu hari ya untuk masalah apakah usia Imam Ali dengan usia Siti Fatimah itu gede mana gitu ya. Dikatakan Sayyidina Abbas pernah bercerita ketika waktu itu masuk ke rumahnya Imam Ali dan Sayyidah Fatimah setelah pernikahan, Imam Ali bertanya, aku dengan Fatimah tuh umurnya segimana gitu lah, karena orang dulu kan gak umum mencatat tanggal kelahiran begitu ya. Hanya akhirnya Sayyidina Abbas tuh ya mengingat karena Sayyidina Abbas itu adalah saudaranya Imam Ali, engkau itu lahir beberapa tahun sebelum bina Ka'bah. Jadi Imam Ali lahirnya sebelum terjadi pembangunan Ka'bah itu. Sedangkan Sayyidah Fatimah itu lahir bertepatan dengan bina Ka'bah. Waktu bertepatan dengan pembangunan Ka'bah, maka itu waktu itu ketika Nabi meletakkan Hajar Aswad, itu bertepatan dengan kelahirannya Sayyidah Fatimah. Sehingga di situ menunjukkan bahwa Imam Ali itu lebih tua beberapa tahun. Jadi beberapa tahun dari Sayyidah Fatimah. Jadi ya mungkin selisih 3 tahun begitulah kurang lebihnya. 3 atau 2 tahun. Jadi nggak terlalu lama. Jadi sebelum bina Ka'bah ya, itu sampai ketika Sayyidah Fatimah pas waktu ketika bina itu pembangunan Ka'bah itu sudah jadi. Nah itu akhirnya dimulai dipersiapkan pernikahan mulia, 2 manusia mulia, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Dan di sini ayo kita merenung. Di sini ada kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang persiapan pernikahan manusia mulia, putri Nabi yang sangat dicinta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa persiapannya? Kalau kita memikirkan pernikahan saat ini, masya Allah, tentu yang ada adalah kemewahan, kebiar dan sebagainya. Kan tapi pernikahan putri manusia paling mulia, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di sini Sayyidah Aisyah bercerita, mendengar kalau Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah akan menikah, para ummahatul mukminin itu mulai mempersiapkan. Para ummahatul mukminin itu mulai mempersiapkan untuk rumah yang akan ditempati oleh Sayyidah Fatimah dan Imam Ali. Waktu itu menempati rumahnya Imam Ali. Di situ fafarasna hujratuha birramlin naim. Ya. Dan jadi waktu itu mempersiapkan tempat tidurnya itu adalah dengan meletakkan pasir lembut ya. Pasir yang lembut ditata untuk menjadi tempat tidurnya beliau dan dialasi oleh dengan kotifah gitu ya, dengan karpet. Ya itulah kasurnya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu memang subhanallah ya, kebayang. Jadi bukan kasur spring bed seperti punya kita. Jadi hanya tempat yang ditinggikan lalu diletakkan di situ adalah pasir yang lembut. Setelah itu nanti dikasih alas karpet supaya lebih empuk dan bisa digunakan sebagai ranjang begitu. Adapun untuk bantalnya itu adalah kulit yang digelembungkan, ada gelembungnya begitu, ada kosongnya di tengah. Lalu bukan diisi dengan kapas atau diisi dengan bulu-bulu. Jadi diisi dengan lipatan-lipatan. Dengan lipatan-lipatan, sesuatu yang bisa dilipat itu dimasukkan ya untuk menjadi bantal, supaya lebih tebal menjadi bantal. Yang kata lipatan itu adalah dari bekas sarirnya, jadi bekas ranjangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu bukan jadi ranjang, jangan pikir juga ranjang Nabi itu ranjang ya. Sebenarnya kurang lebih juga sebenarnya sama. Jadi tempat yang ditinggikan begitu. Jadi ada tempat yang dulu pernah jadi alasnya Nabi untuk baring itu akhirnya dilipat-lipat dan itu nanti dimasukkan untuk menjadi bantalnya Sayyidah Fatimah dan Imam Ali karramallahu wajhah. Setelah itu lalu ada orang yang membawa alat tutahan ya, ada alat-alat untuk membuat menggiling gandum ya. Jadi terus juga dibawakan juga wadah untuk mengambil air ya, karena di zaman Nabi Muhammad SAW air itu bukan kayak kita bisa pakai pencet tinggal putar keran langsung keluar. Air akan harus diambil terlebih dahulu gitu loh, dengan alat yang mungkin kalau sekarang gambarannya gini loh, alat
dua wadah yang panjang terus nanti diikat jadi satu. Jadi nanti kalau orang pengen ngambil air itu talinya tuh diikat di leher, disambung di leher. Nanti kanan itu wadah air ya, kanan kiri tuh dikasih air untuk menyeimbangkan. Nah, punya gambarannya. Jadi seperti itu wadah untuk ngambil airnya itu. Dan jadi gak ada istilah sumur gali, gak banyak yang memang ada air seperti itu tuh gak banyak karena kondisi tahu sendiri kondisi di Mekah Madinah itu bukan seperti itu gitu loh. Dan akhirnya juga disiapkan juga ada utur watib ya, ada minyak wangi dan wangi-wangian itu untuk diletakkan di situ. Dan juga mereka pun disiapkan juga untuk di rumah tempatnya Imam Ali ini ada di pojok kamar itu ada dinding kan ada sudut gitu ya, yang di situ lalu diletakkan kayak kayu ya, yang nanti berfungsi untuk kayak nyantolin baju begitu. Mungkin kalau sekarang tuh kita tuh dulap lemari, tapi zaman Nabi nggak ada. Sayyidah Fatimah putri Nabi nggak punya lemari, jadi hanya sekedar pojokan tempat itu, pojok kamar itu kayak dikasih gantungan cantolan begitu, hanya sekedar untuk meletakkan baju yang jumlahnya pun tidak lebih daripada satu tangan gitu ya, nggak lebih daripada satu tangan. Karena bukan seperti kita. Bayang kalau kita kayaknya kalau nikah lemari full ya, tapi kalau putri Rasulullah nggak begitu. Dan subhanallah, inilah kesederhanaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah orang yang mulia, tapi ya memang seperti itulah yang diinginkan oleh Rasulullah. Bukan karena Nabi tidak mampu untuk meminta dunia. Nabi kalau seandainya mau, dunia akan dihamparkan untuk beliau. Artinya pun Allah akan menyiapkan jadi satu wadah, satu tempat akan diberi emas sisip. Allah mampu untuk Nabi kita. Tapi bukan itu yang dipilih oleh Nabi. Jadi dunia dianggap hanya sekedar sesaat, hanya tempat untuk sekedar dilewati, bukan untuk dinikmati. Sehingga makanya Nabi memberikan tarbiyah ini untuk ahli baitnya, untuk keluarganya. Dan Sayyidah Fatimah ini akan menjadi penerusnya, menjadi ibu bagi para ahli bait. Sehingga ibarat tuh Nabi tuh ingin memberikan ibarat kalau pondasi itu dikuatkan banget. Jadi kalau mau membuat bangunan, pondasinya tuh benar-benar kokoh, benar-benar kuat. Sehingga dari pondasi yang kuat ini nanti ke atasnya akan semakin lebih kuat. Jadi memang seperti itulah tujuan Rasulullah SAW. Untuk Sayyidah Fatimah benar-benar dididik dengan pendidikan yang luar biasa. Karena nanti dari Sayyidah Fatimah lah keturunan Nabi akan terus terlahir. Setelah itu Sayyidina Hamzah sangat bahagia dengan pernikahan Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah. Sehingga beliau tuh akhirnya datang menyembelih 2 ekor onta ya. 2 ekor onta itu disembelih lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang. Dan juga ada yang menyumbang kurma ya, ada menyumbang zabib. Zabib itu anggur kering. Kismis ya, kismis ya. Sampai dikatakan oleh Sayyidah Aisyah gitu ya, famara itu wallah arsan afdal min arsi Fatimah. Demi Allah aku gak pernah melihat pernikahan yang paling bagus gitu, masih melebihi pernikahannya Sayyidah Fatimah. Jadi kayak semua orang itu benar-benar turun ya untuk berbahagia dengan pernikahannya putri Rasulullah SAW dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Setelah pernikahan sudah terjadi gitu ya, pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sudah terjadi, maka Rasulullah SAW menghantarkan Sayyidah Fatimah ke rumahnya Imam Ali dan menyuruh Sayyidah Fatimah untuk naik baghlah itu keledai ya yang bernama Syahba milik Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah suruh naik ya, tentu dengan pakaian yang tertutup ya. Setelah itu Rasulullah menyuruh Sayyidina Salman untuk membawa keledai itu ya, gandeng keledai yang memegang tali kekangnya keledai itu untuk membawa Sayyidah Fatimah ke rumahnya Imam Ali. Dan dari belakang itu Rasulullah dan juga para keluarga semua ya, Sayyidina Hamzah dan juga ba'du Bani Hashim, keluarga Bani Hashim itu mengiringi perginya Sayyidah Fatimah menuju ke rumah suaminya Imam Ali. Mungkin sekarang ada berpikir, kok malah Sayyidah Fatimah yang ke rumah Imam Ali? Kenapa bukan Imam Ali yang ke tempat Sayyidah Fatimah? Harus kita pahami,
rumah Rasulullah, di situ ada istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berpikir rumah Nabi itu rumah yang bisa menampung. Ya, kalau sekarang ibarat anak perempuan dibawa ke rumah, anak perempuan didatangi gitu ya oleh pengantin laki, karena biasa acara kan kalau di kita biasanya di tempat wanita malahan. Ya karena memang biasanya rumah ada lebih, ada kamar lebih dan sebagainya. Tapi Nabi nggak punya tempat seperti itu. Rumah Nabi adalah hanya satu ruangan ya yang ditempati oleh beliau dengan istrinya. Ya, sangat kecil sekali sehingga tidak mungkin ibaratnya kalau nanti ada Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali sudah nggak ada tempat lagi ibarat untuk Rasulullah dan istri beliau, sehingga akhirnya dibawalah ke rumah Imam Ali, walaupun rumah Imam Ali pun bukan rumah yang bagus megah, akan tapi ya seperti itulah diatur oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ummahatul mukminin gitu ya merasa semangat banget sampai mereka itu ya ikut lari-lari untuk menuju ke tempat Imam Ali gitu ya, untuk nanti menyambut Sayyidah Fatimah di tempat tersebut gitu kan. Dan kenapa kok sampai mereka tuh ibaratnya semangat banget gitu ya untuk acara putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka adalah orang-orang mulia, mengerti bahwa Sayyidah Fatimah ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi, sehingga mencintai orang dicintai Nabi itu akan mendatangkan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita pun begitu, kalau kita mengerti siapa orang dicintai Nabi, maka cintai mereka. Orang dicintai Rasulullah lalu kita benci, naudzubillah, itu cinta dusta, berarti ngaku cinta Nabi tapi benci dengan yang dicintai Nabi. Maka para ummahatul mukminin tahu ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga mereka berlomba-lomba untuk datang ke rumah Sayyidah Ali untuk menyambut Sayyidah Fatimah ya. Bahkan sampai Sayyidah Ummu Salamah juga bersenandung di situ membacakan qasidah-qasidah. Jadi untuk menyemarakkan pernikahan dari Sayyidah Fatimah dan Imam Ali karramallahu wajhah. Ya, yang tapi ini jangan pikir qasidah kayak tempat terbungakan, enggak, khusus ketika di kalangan wanita begitu. Jadi untuk sekedar untuk meramaikan, untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangkan kebahagiaan di hati putri beliau yang saat itu tidak bisa ditemani oleh ibundanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan setelah itu ketika sudah Rasulullah sampai ke tempatnya Imam Ali gitu ya, lalu Nabi menyuruh Sayyidah Fatimah untuk masuk gitu kan, memasukkan ke rumah Ali. Setelah itu ternyata berbarengan saat itu waktu Isya sudah tiba. Jadi Nabi ketika habis sholat maghrib tadi membawa Sayyidah Fatimah ke tempat Imam Ali, dan ternyata begitu sampai ke tempat Imam Ali ya, tidak lama ternyata waktu berbarengan dengan waktu azan. Akhirnya Nabi menyuruh menunggu ya, nunggu nanti aku akan kembali lagi. Dan inilah subhanallah. Jadi dengan kondisi pernikahan pun ternyata tidak menjadikan Nabi itu gofil urusan masalah sholat gitu kan. Makanya para akhwat fillah, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tarbiyah. Kadang berapa banyak gara-gara pernikahan sholat ditinggal. Jadi kadang pengantin hanya karena untuk menjaga dandanan, akhirnya pengantin libur sholat di hari pernikahannya. Padahal tidak ada libur sholat, gak boleh ada istilah libur sholat itu. Gimana kok menghadap Allah diliburkan di waktu yang paling mulia? Ini sering kali terjadi. Kadang kalau nggak pengantin yang libur, ibunya juga ikutan libur karena sama-sama jaga dandanan. Subhanallah, hanya karena untuk urusan bedak ya, kita jaga bedak, jaga dandanan, akan tapi kita mau perburuk wajah kita di akhirat dengan kita meninggalkan sholat, naudzubillah. Sehingga makanya perhatian untuk semua sahabat. Artinya acara seperti apapun selalu prioritaskan urusan sholat. Dan ada cara kok kalau supaya nanti bagaimana ketika pernikahan itu gimana sholat boleh enggak, jamak takdim, jamak takhir. Tanyakan kepada ahlinya ya. Jangan membuat fatwa sendiri. Sampai kita katanya pernah dengar ada fatwa ini kalau khusus untuk pernikahan boleh menggabungkan sholat itu 5 waktu menjadi 1 waktu. Hukum jamak model apa ini? Enggak ngerti kok bisa langsung keluar hukum gara-gara pernikahan ini, ngarang. Enggak ada istilahnya jamak itu ya 2 sholat, enggak ada jamak 4 sholat itu. Itu namanya sudah meninggalkan itu. Jadi jangan main-main urusan masalah hukum syariat, jangan merubah seenaknya sendiri hanya karena urusan-urusan kepentingan pribadi itu. Baik ya, sampai akhirnya ketika Nabi berpesan begitu ya, setelah Nabi sholat, Nabi kembali untuk mendatangi Sayyidina Ali, untuk mendatangi Sayyidah Fatimah yang ada di rumah Imam Ali. Jadi ketika akhirnya sudah waktu dekat untuk Imam Ali bertemu dengan Sayyidah Fatimah, para wanita yang ada di situ pada keluar semuanya, sehingga akhirnya ternyata tertinggal 1 wanita di situ, 1 wanita yang nggak pergi.
Jadi akhirnya Rasulullah bertanya, siapa nih perempuan yang masih tetap di tempat tersebut? Kenapa kamu kok masih di sini, gitu kan? Siapa kamu, gitu kan? Nabi nggak ini, Asma ya Rasulullah. Akhirnya Nabi menanyakan binti Umais, Asma binti Umais, naam ya Rasulullah. Nah, kenapa kamu nggak pergi seperti yang lain, gitu kan? Kata Nabi. Akhirnya Sayyidah Asma berkata, ya Rasulullah, aku yang akan menjaga putrimu, karena sesungguhnya seorang gadis itu ya, ketika di hari pernikahannya, mereka itu butuh ada seorang yang bisa dekat dengan mereka untuk memenuhi hajat mereka. Mungkin mereka ingin butuh apa, nanti akan dipenuhi. Dan aku yang akan maksudnya mengambil peran itu ya Rasulullah. Dan subhanallah, Nabi merasa bahagia banget gitu ya ketika ada ternyata seseorang yang memperhatikan hal tersebut gitu kan. Di saat beliau pun merasa biasanya kan ditemani oleh ibunda. Tapi saat ini Sayyidah Fatimah tidak ada ibunda yang menemaninya. Sehingga makanya Rasulullah merasa bersyukur banget gitu ya. Ketika akhirnya ada seorang wanita yang mau menemani Sayyidah Fatimah saat itu gitu kan. Rasulullah merasa bahagia sekali gitu kan, karena memang ya Sayyidah Khadijah tak tergantikan memang, tapi ya melihat ada seseorang yang mengerti kondisi tersebut. Karena namanya anak perempuan ya, ketika akan menikah kadang ada rasa takut, rasa bingung, malu dan sebagainya. Ternyata ada seorang yang mau menemani, ini menjadi satu hal yang sangat membahagiakan Rasulullah. Akhirnya Nabi pun mendoakan Sayyidah Asma dengan doa yang subhanallah. Beliau berkata, fa'adani Rasulullah SAW bidakwat. Jadi Rasulullah itu mendoakan dengan doa yang banyak. Dan wallah inilah arjuha, katanya, sungguh aku tuh memang benar-benar berharap. Jadi bukan berharap balasan, tapi berharap doa dari Nabi ini adalah luar biasa banget gitu ya. Wa innaha la arja ma indi gitu. Terus sampai ibaratnya tuh itu yang memang paling aku harap dari Nabi itu bukan balasan apa, tapi karena doa beliau ini adalah doa yang dikabul oleh Allah. Sehingga harapan mendapatkan doa dari Nabi ini benar-benar luar biasa sekali. Sehingga ya itulah subhanallah, begitulah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika melakukan untuk Nabi ini benar-benar berharap ridho Rasulullah, karena dari ridho Rasulullah ini akan menjadikan mereka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu akhirnya masukkanlah Imam Ali ya, dan dipertemukanlah dengan Sayyidah Fatimah gitu kan. Setelah itu Rasulullah berwudu gitu kan, lalu berdoa untuk Sayyidah Fatimah. Setelah itu Rasulullah tuh kayak mengambilkan dari air wudu itu lalu dipercikan ya jadi kayak diusapkan kepada Sayyidah Fatimah dan Imam Ali sambil Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu untuknya, aku benar memohon perlindungan untukmu pada Allah SWT dan juga untuk keturunannya, untuk keturunan dari Sayyidah Fatimah dari syaitan rajim ya. Aja dijaga, semoga Sayyidah Fatimah dan anak keturunannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah pun mendoakan, Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik lahuma fi naslihima, Allahumma hadhi ibnati wa hubbul khalqi ilayya gitu kan. Rasulullah tuh berdoa dengan doa yang banyak banget. Rasul mendoakan keberkahan untuk keduanya, keberkahan untuk hidupnya, keberkahan untuk keturunannya. Dan juga Rasulullah di situ mengatakan, Allahumma hadhi ibnati wa habbul khalqi ilai. Jadi ini ya Allah ini adalah putriku dan orang yang paling aku cintai. Allahumma wa hadha akhi wa habbul khalqi ilai. Dan ini adalah saudaraku dan orang yang paling aku cintai ya Allah gitu kan. Allah maj'alhu laka waliyan ya. Jadi di situ Rasulullah tuh mendoakan dengan doa yang banyak untuk Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Setelah itu beliau memberikan wasiat gitu kan. Memberikan wasiat, ya Fatimah laka ma bidakhilil bait wa Ali ya Ali laka ma bi kharijil bait. Jadi Fatimah untukmu yang di dalam rumah, ya wahai Ali, dan untukmu yang di luar rumah. Maksudnya apa? Di situ Rasulullah ingin menegaskan bahwa urusan mengatur rumah di dalam rumah adalah urusan Sayyidah Fatimah dan urusan mencari nafkah adalah urusannya Imam Ali. Jadi di situ Rasulullah ingin mengajarkan makna tanggung jawab seorang istri, yaitu hendaknya menjadi rabbatul bait gitu ya, menjadi orang yang mengurusi rumah. Sedangkan suami adalah menjadi imam, qawwam, memberikan nafkah, mencarikan nafkah yang halal untuk istri. Dan juga Rasulullah lalu mendoakan mereka terus dengan doa, terutama untuk masalah dzurriyyah shalihah gitu kan. Dan subhanallah itu adalah doa yang luar biasa gitu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Terus Nabi mendoakan sampai akhirnya
ketika pagi tiba gitu, Nabi pun bergegas kembali datang ke tempatnya Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Lalu di situ beliau bertanya kepada Imam Ali terlebih dahulu, kaifa wajadta ahlaki Ali? Apa yang maksudnya, gimana menurutmu untuk tentang istrimu tuh? Gimana? Akhirnya apa jawab Imam Ali? Ni'mal aun ala ta'atillah. Sungguh paling bagusnya penolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya pasangan yang sangat membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Sayyidah Fatimah pun ditanya oleh Rasulullah, bagaimana suamimu ya Fatimah? Lalu beliau menjawab, khairu ba'lin ya abatah, gitu kan. Sungguh paling bagusnya suami wahai ayah. Inilah hendaknya memang seorang suami istri ya. Artinya menceritakan kebaikan ke pasangannya, bukan seperti zaman sekarang begitu banyak kadang seorang suami begitu mudah merendahkan istri, atau seorang istri yang kadang membongkar aib suami. Na'udzubillah. Belajar daripada Sayyidah Fatimah. Ya, nikmal ba'al ya khair ba'al ya abatah. Paling bagusnya suami wahai ayah. Dan Sayyidina Ali pun begitu menyanjung, adalah seorang wanita yang sangat membantu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Nabi lalu berdoa kembali, Allahumma barik lakum wa barik fikum wa ada jiddakum wa akhraja minkum al-katsir at-tayyib ya. Situ Nabi semoga Allah memberkahi ya, dan terus memberikan karunia selalu kepada keduanya, dan juga semoga Allah terus memberikan keturunan yang baik-baik kepada mereka ya Allah. Di situ Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, wallah katanya, laqad akhraja minhum al-katsir at-tayyib gitu. Beliau berkata, demi Allah sungguh telah keluar dari keturunannya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali ini adalah orang-orang mulia. Karena Sayyidina Anas ini adalah salah seorang sahabat yang waktu ketika Nabi hijrah ke Madinah tuh masih anak-anak, ikut Nabi dari usia kecil sampai dikatakan usia beliau tuh dikatakan sampai 100 lebih. Karena memang doanya Rasulullah termasuk memanjangkan umurnya dan banyak keturunannya, rezekinya juga banyak. Makanya Imam Anas ini termasuk orang yang paling banyak tahu dengan keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Fatimah. Sehingga beliau pun menyaksikan Sayyidina Hasan dan Husain, lalu menyaksikan anak-anak mereka, wajadal katsiratayn min ahlil bait Rasulillah, lalu beliau menemukan banyak keturunan-keturunan mulia ya yang terlahir dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, yang mereka adalah orang-orang mulia yang subhanallah dikenal dengan keagungannya, kedekatannya kepada Allah. Lalu juga mereka adalah orang-orang yang takasyuf ya, takasuf itu adalah sederhana, zuhud ya, ridha, dan subhanallah ini memang ciri dari Rasulullah, ciri dari Sayyidah Fatimah itu memang tercermin pada anak keturunannya. Ini adalah gambaran awal dari pernikahan Sayyidah Fatimah, supaya kita tahu bahwa pernikahan bukan mewah megah seperti yang mungkin ya, sangat-sangat sederhana. Subhanallah. Itulah karena memang Nabi tidak mengedepankan urusan dunia, tapi Nabi mencari keberkahan. Makanya subhanallah, bahwa ini ilmu bagi kita para akhwat fillah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun mungkin kalau ada ingin menikah, maka jangan menuntut dengan pernikahan yang megah. Yang paling penting dalam pernikahan adalah keberkahannya. Kalau misalnya ternyata memang masih belum bisa siap untuk resepsi, jangan paksakan. Karena kadang banyak orang pengen mengadakan acara pernikahan yang mewah, ujung-ujungnya ternyata kebelit hutang, dan akhirnya malah bikin susah hidupnya. Jangan memaksakan, jangan pengen pamer, jangan. Pernikahan bukan dicari masalah gebyar di hadapan manusia, tapi yang paling penting adalah apakah pernikahan kita menjadi pernikahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin bisa katakan, wah pernikahannya wah, tapi apakah berkah? Apakah pernikahan yang adalah benar-benar pernikahan yang diridhoi oleh Allah? Apakah adalah pernikahannya kita bisa meninggalkan keharaman? Karena sekarang banyak sekali pernikahan yang ternyata dilakukan ya bahkan dari kalangan orang-orang muslim, tapi ternyata pernikahannya sama sekali tidak mencerminkan pernikahan yang diajarkan Nabi. Bahkan banyak sekali kadang pelanggaran syariat yang dilakukan dalam pernikahan. Banyak orang kadang meninggalkan sholat gara-gara pernikahan. Banyak orang membuka aurat gara-gara pernikahan. Kadang banyak orang melakukan acara-acara yang melanggar syariat Nabi. Ini adalah dalam pernikahan, sehingga kadang mendatangkan penyanyi-penyanyi yang kadang untuk menghibur, penyanyi yang membuka aurat. Ada juga kadang mengadakan acara mohon maaf goyang, joget dan sebagainya, yang bercampur antara lelaki dengan wanita. Na'udzubillah. Bagaimana mengharapkan keberkahan pernikahan jika ternyata keharaman dikumpulkan di situ? Tidak ada keberkahan di tempat tersebut. Jadi kalau ingin berkah, menikahlah dengan ala Rasulullah. Nabi tidak melarang. Kalau memang kita pengen ada resepsi dan sebagainya, boleh. Akan tapi semuanya dengan koridor syariat. Jadi jangan ada membuka aurat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan ikhtilat antara lelaki dan wanita. Jangan sampai ibaratnya ada kita memanggil orang yang membuka aurat. Karena na'udzubillah, dengan adanya orang buka aurat, berarti kita mengundang dosa di tempat tersebut. Dan itu akan menjadi sebab malaikat rahmat tidak akan turun di situ. Baiklah, ini gambaran
Insya Allah pada pertemuan berikutnya ya kita akan membahas tentang kehidupan pernikahan beliau dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab.